sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila syuhada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin ila zaimatil mufassirin muhaddisin ma'ati sufi ila hadrati hujjatil islam bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa hadrati Syekh Jamaluddin al-Qasimi anti-Maski jami masyayyina wa sadina wa liman ahsana wa li abaina wa tamaruha taqaddimina min hadal ma'ad syai'ul lillailana wa lahumul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul Damil Hirsi, kita masuk penjelasan terkait Damil Hirsi. Dam tercelanya, al-hirsi itu rakus, wattoma dan tamak, madkhil qanaati, dan kita masuk ke penjelasan di elemnya disanjungnya sifat qanaah atau nerimo wal iktisad, dan sifat tengah-tengah alias hidup sederhana. Ya, tengah-tengah itu berlaku sedang. Yang bagi lil fakir, seyogianya lil fakir, bagi orang fakir, ayyakuna, hendaklah si fakir ini qani'an, menjadi seorang yang nerimo, yang qanaah. Mungkoti at-tama, yang memutuskan ketamaan, ya, anil khalqi, dari makhluk. Memutuskan keinginan yang, ya, harta yang berada di makhluk lainnya, ya. Ghaira multafitin, ya, iku koyo beli mutlifatin, multafitin ini. Iya, sampean apa? Mutlifatin apa multafitin? Sampean setelah mim itu apa? Hah? Multifatin. Ya, benar itu. Ghaira multifatin, yang, ya, dia tidak noleh, ya, ilama fi aidihim, terhadap sesuatu fi aidihim, di tangannya manusia itu. Wala harisan, dan juga tidak rakus, ya, alat tisabil mal, untuk mencari harta, kaifakana, sak nemune. Sak nemune berarti wis gak ngerti halal haram. Ya, jangan begitu, ya. Li'alla yatadannasa, nanti kalau itu terjadi dia akan ternodai. Kalau wis tama, wis pokok golek pekerjaan sing penting oleh duit, ya, enggak peduli lagi rambu-rambu dalam agama kita, dia akan terkotori dengan apa? Bidullil hirsi itu, dan dengan hinanya kerakusan tadi itu, dia akan menjadi hina. Fayajruhu, dan perlu dipahami, yajruhu itu ketamaan itu akan menariknya ila masawil akhlaki, terhadap beberapa akhlak yang jelek. Ya, akan bisa ketarik melakukan hal-hal yang jelek, wartikabil mungkaroti, dan akan melakukan atau numpuk-numpuk perkara yang sebenarnya itu termasuk kategori perkara mungkar, hanya gara-gara menuruti kerakusannya, ketamakannya kepada ini, harta ini. Waqad jubila al-adam, dan memang anak Adam itu punya watak begitu,
ya alal hirsi yaitu dia rakus, watama toma, wakilatil qanaah dan sifat nerimanya itu setitik, kilah. Ya gak pati nerimaan. Senengane itu ya kalau sudah punya mobil satu ya apa punya mobil berikutnya. Ya kalau memang ada keperluannya tidak apa-apa, tapi kalau nggak ada keperluannya itu ya. Qala Rasulullah bersabda, laukana li ibni Adam, andaikan li ibni Adam bagi seorang anak Adam wadiyani punya dua lembah min dahabin yang di situ ada emasnya. Ya. Labtalhi lahuma talisan, dia manusia itu anak Adam itu pasti akan mencari lembah yang ketiga. Itu menunjukkan ya tadi itu sifat manusia itu ya punya ketamaan tadi itu. Nah, wa ila dzalika, adapun pengobatan ya. Pengobatan tamak tadi itu atau rakus tadi itu la yakunu illa bi umurin, tidak ada terkecuali dengan beberapa perkara yang akan disebutkan ini. Apa yang pertama? Al-iktisad fil maisah. Berlaku tengah-tengah sedengan ya fil maisah ketika mencari mata pencaharian. Ketika kerja gitu ya sedengan aja. Ya dilatih begitu. Ya oleh wis jam 4 wae mulai ya sudah pulang, enggak usah sampai malam. Kalau shiftnya shift siang ya sudah shift siang itu. Enggak usah dirangkep shift pagi, shift siang, shift malam. Wah, ya remek ya. Kan begitu. Dan perlu difaham, Rek. Sebenarnya harta itu rizkinya Allah yang paling rendah loh. Ya. Kata Imam As-Sa'rawi ya, ada rizki Allah yang lebih tinggi nilainya daripada harta. Yaitu apa? Kesehatan. Sehat itu lebih mahal loh. Bukti lebih mahal orang yang banyak uang tapi nggak sehat, nggak bisa menikmati hartanya, ya enggak? Kate maem es teh, wedi kencingi manis kumat ya. Kate maem bebek, wedi encoke kumat. Enggak enak. Enak sing sehat, wis mangan sembarang ya masuk. Kan gitu. Ya. Makanya jangan diwalik-walik. Ya. Nanti hanya gara-gara ingin dapatkan harta mengorbankan kesehatan dan kewalik. Kan kewalik itu gimana? Maksudnya gimana? Nanti kalau berdapat harta itu nggak bisa dinikmati hartanya, gitu loh kan, eman-eman, gitu kan. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus difaham. Pun warifki kemudian berlaku lemah lembut ya fil infak terkait dalam berinfak atau mengeluarkan hartanya. Ya artinya ya sedengan juga dalam seblonjone iku. Tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu ngirit. Ya, berlebihan gimana? Saya beli baju, minggu depan beli baju, minggu depan beli baju, minggu depan beli baju, itu kan berlebihan. Itu tidak rifqi fil infak. Ya sudah punya sepatu 2 ya sih, golek sepatu ketiga dan keempat. Ya sedengan aja, sesuai kebutuhan gitu. Wawa la sifat sedengan ini al aslu fil qanaati, itu adalah pokok pangkal fil qanaati
itu membuat orang mempunyai sifat qanaah. Selama dia tidak bisa bersikap tengah-tengah, baik dalam pengeluaran maupun dalam bekerjanya, ya, dia sulit untuk mempunyai sifat qanaah. Ya. Fa inna man katsura kharjuhu ya. Sesungguhnya orang yang banyak kharjuhu yaitu pengeluarannya. Nah, pengeluarannya wakeh. Ya, beli ini, banyak pengeluarannya. Wattasa infaku dan luas sekali infaknya. Kayak gini itu banyak sekali daftarnya. Lam tumkinuhu al-qanaah, tidak mungkin dia memiliki sifat qanaah. Pasti kurang aja. Tidak mungkin punya sifat qanaah kalau tidak ngerem pengeluarannya. Ya, wa fil hadis, ada dalam sebuah hadis ma'ala, tidaklah akan menjadi fakir man iktasoda, yaitu orang yang sedengan. Jadi kita sedengan itu mengeluarkan harta ya juga enggak keterlaluan, ngempet harta juga tidak keterlaluan. Sedengan. Kalau memang wayai beli bajunya suwek ya beli. Tapi ketika bajunya masih banyak, masih bagus-bagus, ya dia menahan diri tidak beli. Itu iktisad. Nah, kata Nabi, orang yang model begini ma'ala, dia tidak akan jatuh fakir. Ya, karena dia bisa mengatur keuangannya, ya. Wa anhu, dan juga dari Nabi kita pernah bersabda, salasun munjiatun, ada 3 yang bisa menyelamatkan. Eling-eling, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Apa itu? Khasyatullah, yaitu takut kepada Allah fisirri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wal alaniyati, dalam keadaan terang-terangan. Jadi ketika serawung gini nih, dia punya perasaan takut pada Allah. Ketika sendiri di kamar atau di mana, isore amben atau apa, dia tetap punya perasaan takut pada Allah. Itu menyelamatkan. Karena ada hadis lain itu, hadis lain itu orang yang takut pada Allah nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan surga. Benar ya? Kemudian yang kedua yang masuk kategori menyelamatkan itu al-qasdu fil ghina wal faqr. Ya, yaitu berlaku tengah-tengah di dalam kecukupan dan kefakiran itu, ya tengah-tengah aja. Sedang-sedang saja ya ngagune wong. Apa sedang-sedang saja itu laku nih siapa itu. Kemudian yang terakhir wal adlu fir ridha, dia bisa berlaku adil fir ridha pada saat dia senang, wal ghadab, dan pada saat dia marah, ya harus berlaku adil tengah-tengah, ya sedengan, ya. Pun wanhu, dan dari Nabi kita pernah bersabda al-iktisad, kata Nabi kita berlaku sedengan atau tengah-tengah, wa husnus samti, dan bagusnya perbuatan, wal huda, dan petunjuk as-soleh yang bagus. Juz'un, itu adalah bagian, min bid'atin wa isrina juz'an, lebih dari 20 bagian minan nubuwah, dari sifat kenabian. Artinya para nabi itu yo iktisad, berlaku sedengan para nabi itu. Ya. Dan husnus samti, ya bagus perbuatannya. Artinya orang yang memiliki sifat begini ini dia punya bagian dari nubuwah itu. Ya, bagian dari kenabian dalam arti nyuntuh para nabi, ya kayak begitu itu.
sedengan. Ya. Gitu. Tuh, Nabi Sulaiman kan kaya. Walaupun Nabi Sulaiman kaya kan enggak pernah makan sehari 10 kali. Ya makan ya secukupnya. Kan begitu. Walaupun kaya. Begitu. Menurut ya. Itu yang harus kita pahami terkait bab ini ya. Pun gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.